Jangan pernah berasumsi terhadap pasangan, jujur dan saling terbuka. Jangan mendengarkan kata-kata orang lain tentang pasangan kita. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ria Ricis dan Teuku Ryan atau TR, mereka bikin konten bareng sama Uya Kuya, jadi trending karena memang mereka berdua ini sangat gemesin banget, saling cemburu satu sama lain. Dan ya selayaknya pasangan muda yang pernah nikah nonton tayangan itu jadi inget waktu dulu pacaran sama pasangannya. Nah, yang belum pernah sampai di titik dimana akan menikah pasti pengen banget kayak mereka. Tapi kita sama-sama tahu bahwa rahasia terbesar bukanlah sampai di hari pernikahan, tapi detik setelah kita mengucapkan ijab kabul dan setelah pernikahan akan seperti apa. Apakah akan ada orang ketiga melihat mereka berdua secemburu itu? Dan kalau kita mau lihat, kita langsung akan lihat dari kartu-kartu saya ini tadi. Ingat, apapun yang akan saya bukakan, ini bukan artinya mengklaim masa depan akan seperti itu. Tetapi kecenderungan yang akan muncul dari kartu-kartu yang dibaca. Dan jika hal itu ada, apa yang harus kita lakukan? Jika buruk, kita harus hindari. Jika baik, malah akan terjadi lebih sering lagi. Nah, ingat, berdasarkan itu, kita juga nggak pengen hanya ngomongin mereka saja, karena yang paling penting adalah bagaimana mengambil kisah hidup orang-orang yang kalian idolakan untuk kalian tiru hal baiknya di kehidupan kalian. Nggak usah lama-lama, kita akan lihat kira-kira akan seperti apa ya nanti pernikahannya di tahun ke-1, 2, 3, 5 tahun ke depan lah anggap aja. Kita akan lihat dulu di tahun pertama. Kalau kita lihat di tahun pertama, mereka ini akan sangat mesra. Bahkan kalau menurut saya di sini, ada banyak hal yang ingin mereka lakukan di masa lalu, yang nggak bisa mereka lakukan, akhirnya dilakukan di tahun pertama ini. Kayak ya pacaran sambil pegangan tangan, sambil ya selayaknya suami istri. Dan mereka yang selama ini memang menjaga sekali hukum Islam untuk kalau belum muhrim nggak boleh bersentuhan dan sebagainya. Nanti selama setahun ke depan ini pasti happy banget. Mereka akan merasakan kayak happy-nya pertama kali mereka ketemu, tapi dengan sebuah kedekatan yang lebih fisikal, yang akan lebih intens. Dan ini 1 tahun yang akan sangat membahagiakan sekali. Juga akan jadi 1 tahun yang sangat sibuk karena seperti yang dikatakan oleh Ria Ricis di sini, sehari setelah mereka menikah aja, besoknya langsung sudah ada pekerjaan. Jadi kayaknya mereka akan kerja bareng, pergi kemana-mana. Yang saya khawatirkan lebih ke sekolahnya TR ini, kalau memang jadi sekolah, nanti akan bisa membagi waktu atau enggak. Karena kayaknya nanti kemanapun Ricis pergi, TR ini akan diajak. Jadi nggak akan ada saat mereka ini terpisah. Kalau saya lihat di sini, malah ini akan dijadikan mungkin ya bulan madu berkedok pekerjaan. Dan kalau memang ini bisa terjadi, harapannya sih ya anak ini dibuat di tahun pertama saja. Karena kalau nanti kita lihat aja deh kenapa alasannya dari kartu-kartu berikut. Tetapi saya punya feeling memang kayaknya di awal-awal pernikahan Ria Ricis ini semoga ya amin akan diberikan keturunan. Dan kita coba akan lihat lagi kira-kira di tahun kedua nanti akan seperti apa. Tahun kedua ini adalah saat untuk mereka ini mengenal keluarga. Lambang Queen of Cups ini lambang seorang ibu, dan keluarga berasal dari situ. Kayaknya nanti di tahun kedua akan mulai saling mengenal satu sama lain, tapi lebih ke keluarga. Jadi kayaknya memahami, oh ini adik iparnya seperti apa, oh untuk TR kakak ipar itu punya sifat seperti apa. Nah, suaminya kakak ipar seperti apa, kira-kira nanti adik ipar Ria Ricis kalau ternyata punya pacar akan seperti apa juga. Mulai untuk mengerti ibu masing-masing ini bagaimana, mulai saling mengenal keluarga-keluarga yang lain, om-om ini seperti apa. Dan ini adalah satu hal yang wajar juga saya alami, dialami juga oleh semua orang yang menikah. Dan kayaknya juga kalau di masa-masa seperti ini kecemburuan itu belum ada, karena masih sangat mesra. Apalagi mengingat bahwa mereka ini baru kenal, ini ta'aruf dan pacarannya itu kayaknya terjadinya ya malah pas setelah pernikahan ini nanti. Nah, masuk ke tahun ketiga akan seperti apa? Kita akan lihat. Nah, rupanya mulai muncul satu kerinduan terhadap dirinya sebelum menikah dulu. Artinya apa? Begini. Saat kita menikah, kita otomatis menanggalkan kepentingan pribadi kita dan menempatkan kepentingan keluarga di atas kepentingan pribadi. Artinya, semua mimpi kita itu bukan artinya dikubur ya, tapi ditunda dulu.
Karena saat ini adalah saat untuk kita dan pasangan kita sepakat untuk menjalani apapun yang akan dilakukan ini tadi dengan tanpa ya, kalaupun ternyata memang harus membicarakan sesuatu yang menjadi mimpi pribadi, ini harus dimasukkan dulu ke situ. Dan saat kita merindukan sisi-sisi kita dulu, mungkin Ria Ricis merindukan sisi-sisi di mana dia dulu itu sangat ceria. Orang kalau melihat ini masih terkesan remaja yang rasanya kayak para penontonnya The Ricis ini masih anak-anak kayak dulu lah, yang suka nonton Squishy. Padahal mereka semua sudah beranjak remaja dan dewasa juga, dan begitu pula dengan Ria Ricis. Jadi tapi ada satu kerinduan terhadap keinginan untuk mungkin bertualang kayak dulu lagi, bikin konten sama teman-teman cowok kayak dulu lagi. Karena kita lihat Ria Ricis ini kayaknya kalau bikin konten juga banyak teman-teman cowoknya ini datang. Nah nanti mungkin setelah pernikahan hal seperti itu nggak sesering dulu, tapi akan kangen. Walaupun ini bukan permasalahan asmara, tapi kayak, dulu kayaknya happy banget ya, belum ada seseorang yang harus kita jaga perasaannya. Kayaknya dulu happy banget ya, kita bisa melakukan apapun. Terus kayak bikin satu konten tapi di shipping sama para The Ricis di sini. Nah, ada kerinduan tentang itu. Tapi akhirnya memang harus lebih memilih untuk kepentingan keluarga, kepentingan saling suami dan istri, dan apapun yang ada di situ. Maka, kalaupun ternyata nanti di tahun pertama ini belum ada kehadiran si Bu Ati, saya sangat sarankan di tahun ketiga ini sudah ada. Karena jika tidak, maka mungkin kerinduan ini akan termanifestasi kepada keegoan yang ingin, ya udahlah nggak apa-apa kan mau keluar sama temen, nggak apa-apa kan mau reuni, kan mau. Nah, hal seperti itu yang kalau tidak dibicarakan dengan tepat dan muncul di saat yang kurang baik, akan menjadi sesuatu yang mungkin akan memicu banyak hal yang menuju ke pertengkaran. Nah, terus kemudian akan ada apa di tahun keempat? Nah, akan ada rekalkulasi karena mereka menyadari bahwa selama 3 tahun berjalan, mereka ini melakukan satu hal yang ya namanya orang menikah, lakukan aja apa yang di depan. Misalkan pasangan meminta pergi kemana, kita ikut saja. Saat kita mengajak pergi, pasangan juga akan ikut. Kita nggak terlalu berpikir panjang karena kita itu baru menyadari kalau begini toh rasanya suami istri, begini toh rasanya berkeluarga. Nah, saat anak hadir dan terus kemudian banyak hal yang harus dihitung ulang, di sini akan menjadi satu momen di mana rekalkulasi atau hitung ulang itu juga terjadi. Hitung ulang terhadap apa? Balik lagi ke tadi. Kalau di tahun ketiga keinginan untuk kembali ke masa lalu, nah di tahun keempat ini keinginan untuk melihat ke masa depan itu mulai yang dipikirkan. Maka kita terus kemudian akan bertanya, di umurku sekarang aku sudah dapat apa? Beside of pernikahan atau marriage itu sendiri. Dan kita akan mulai bertanya-tanya, kok cita-citaku yang itu belum terwujud ya? Kok keinginanku yang ini belum tercapai ya? Nah, hal seperti ini adalah titik di mana kita harus sangat juga berhati-hati, karena memang selama 3 tahun ini apapun yang menjadi cita-cita kita mungkin seperti tadi harus di-delay dulu, ditunda dulu, kita fokuskan kepada pasangan, dan saat itu ini mulai muncul lagi. Misalkan, belum keliling dunia. Mau bikin konten apa untuk Ria Ricis, atau mungkin untuk TR sendiri sebagai seorang pria, dulu kayaknya pengen banget punya mobil sport, atau pengen punya sesuatu yang sifatnya itu pemenuhan keinginan waktu kita masih muda dulu. Kalau pria lebih ke situ. Nah, saat ini ketemu digabungin dengan kepentingan keluarga besar dan keluarga sendiri, anak, terus kepentingan pekerjaan, maka di sini semuanya akan menjadi lebih berat daripada saat ini. Mungkin saat-saat seperti ini di mana setiap hari isinya penuh kecintaan, penuh kemesraan, penuh keinginan untuk saling menyelami. Nah, di saat seperti ini butuh waktu yang juga cukup untuk istirahat, bahkan mungkin menyendiri. Menyendiri bukan artinya terpisah, tapi ya nggak selama-lamanya ini terus-menerus bareng sama pasangan. Mungkin butuh untuk melakukan kontemplasi, berpikir ulang, terus kemudian kembali lagi. Bukan arah kebosanan, tapi lebih ke ini saat yang membingungkan, mungkin saat ini masalah keluarga harus diutamakan, tapi keinginan pribadi untuk masa depan itu juga sayang kalau harus ditunda lebih lama lagi. Nah, apakah orang ketiga ada? Saya lihat sih dari sini belum sama sekali ada orang ketiga ya. Tapi kita lihat, siapa tahu di tahun kelima ini muncul orang ketiga yang akan mengganggu kemesraan pernikahan mereka. Sebentar. Untungnya belum ada, dan harapannya sih tidak ada ya, karena kartu The Nine of Cups ini adalah kondisi di mana kita akhirnya mencoba untuk menerima secara perasaan, secara kenyamanan pasangan yang kita nikahi itu seperti apa.
Loh, tapi sekarang mereka tampak bahagia. Namanya orang baru kenal, belum 1 tahun bareng kemana-mana. Istilahnya dilihat itu baru 10-20%-nya saja. Jadi belum lihat semuanya. Dan kalau kita lihat di sini, namanya orang menikah nanti, ini baru akan terkuak semuanya. Sifat-sifat aslinya baru akan keluar. Kalau sekarang sih masih indah-indahnya. Saya nggak ngomongin mereka berdua saja. Tetapi semua orang, saya pun begitu, kalian pun begitu. Nah, coba di sini, yang ternyata kecele, suaminya dulunya ternyata dikira seperti apa, jadinya kayak gimana dan mau curhat, hubungi nomor di bawah ini. Saya akan bukakan kartunya, tetapi coba di sini, ini akan jelas bahwa akhirnya penerimaan itu ada. Dan kalau kartu ini keluar, saya pikir sih nggak ada ya namanya orang ketiga yang akan muncul. Semuanya masih akan baik-baik saja. Dan sepertinya ini kartu Nine of Cups ini menggambarkan seseorang. Dia di sini itu duduk di atas bangku yang terbuat dari kayu. Yang dia pikir dia akan sementara saja duduk di situ. Jadi dia kayak menerima saja. Dia mungkin berpikir kayak, oh ya udahlah, mungkin sifat seperti ini akan cuma sampai di tahun ini. Oh enggak, ternyata masih lebih lagi, masih lebih lagi. Keinginan untuk menunggu seseorang berubah, tapi nyatanya akhirnya dialah yang harus berubah untuk mengikuti si orang itu tadi yang nggak pernah berubah. Jadi kalau menurut saya sih, akhirnya mereka saling mengerti, saling memahami, dan saling menerima. Nah, kenapa kok saling menerimanya sekarang? Ya karena perjalanannya berlangsung seperti itu tadi. Sama seperti orang-orang yang, kalau mereka ini kan ta'aruf nih. Kalau orang-orang yang pacaran, mereka tuh melalui ini semua sampai di tahun ke-5. Nah, makanya kadang-kadang pacaran paling lama 5 tahun terus putus kan. Itu karena akhirnya mereka ini nggak bisa menerima. Nah, kalau ternyata bisa menerima seperti kartu ini, ya good for them. Akhirnya mereka akan bisa saling melihat satu sama lain. Dan akhirnya bisa melewati 5 tahun pertama yang memang paling krusial ini tadi. Mungkin juga anak yang akan membuat mereka berpikir bahwa oh ini nggak cuma tentang cita-citaku dan cita-cita dia saja, tapi cita-cita kita bertiga atau berempat ya saat ini nanti terjadi. Dan biasanya setelah itu yang terjadi adalah kita akan mulai untuk menghitung achievement, menghitung apa yang kita miliki, menjaga sekali apa yang kita miliki itu agar tidak berkurang dan malah akan pergi, dan mungkin menjaga perasaan, menjaga diri dan sebagainya. Ini akan muncul. Dan kalau saya lihat di sini dari kartu ini, sepertinya mereka berdua akan mencoba untuk menahan egonya, menahan semua sifat asli dari mereka ini dan mencoba untuk lebih memahami pasangan masing-masing. Dan harapan saya, kalian pun para penonton dari konten ini juga seperti itu. Mengerti bahwa pernikahan adalah tentang meletakkan dulu ego kita dan meletakkan keinginan dan kepentingan keluarga di atas segala-galanya. Sehingga kalau seperti itu, kita akan lihat bahwa ya kembali lagi di sini, semua ini kayaknya bukan lebih ke orang ketiga, tapi yang saya lihat di sini karena Ricis akan lebih alpha dan TR di sini akan lebih mengikuti, maka di sini akan sangat menentukan jika TR ini bisa mengikuti ritme dan mengerti sekali cara menghandle Ria Ricis. Jadi yang paling penting adalah ini, bahwa Ria Ricis adalah pribadi yang benar-benar dinamis, seseorang yang memang mengejar sesuatu, dan ya mungkin TR harus memandang berbeda terhadap wanita yang lain yang tentu saja dengan keistimewaan dan keluar biasaan yang dimiliki oleh Ria Ricis ini tadi, maka dia menjadi YouTuber nomor 2 ya, se-Asia ya, setelah Hatta Halilintar ya kalau menurut survei. Dan untuk menjadi seperti itu tentu saja ini tidak gampang, dan Ria Ricis pasti memiliki strong personality yang TR harus handle dan bisa mengarahkan sebagai seorang imam dan suami yang baik. Maka dari itu kita lihat lagi, semua KPI-nya ini harus ditentukan. Key Performance Indicator. Maksudnya nanti di tahun pertama kita akan achieve apa, di tahun kedua kita harus sudah apa, tahun ketiga atau apa, kapan? Sebelum pernikahan. Jadi sebelum pernikahan harus disepakati. Ini kayak perjanjian dulu. Jangan sampai nanti setelah menikah ternyata kita pasangan ini memiliki ekspektasi yang berbeda dengan ekspektasi pasangan kita, ekspektasi calon pasangan kita, dan saat itu terjadi kita akan dipenuhi kekecewaan karena ternyata itu berbeda. Nah, mungkin ini adalah satu hal yang sering dilupakan para pasangan saat mereka ini menjalin hubungan dan menuju ke keseriusan, dan mereka akhirnya melupakan bahwa itu harusnya sesuatu yang dibicarakan lebih awal, bahkan sebelum ijab kabul dikatakan. Maka dari itu ini harus hati-hati, karena ini adalah kesepakatan utama yang mungkin harus dibuat di hari-hari seperti sekarang ini. Maka jika kalau harus ada pesan untuk disampaikan dengan kondisi cemburuan ini adalah jangan pernah berasumsi terhadap pasangan
jujur dan saling terbuka. Jangan mendengarkan kata-kata orang lain tentang pasangan kita dan tanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Terkadang apapun yang terjadi itu adalah asumsi yang terjadi di pikiran kita tentang sesuatu yang kita pikirkan akan terjadi, padahal mungkin pasangan kita nggak seperti itu. Maka daripada itu, kejujuran ini penting, dan ini pesan untuk ya pasangan yang mungkin saling cemburuan seperti mereka berdua ini. Dan juga saya pengen lihat di sini. Ini kartu yang menunjukkan kalau mereka berdua akan bersama-sama terus dan memang berjodoh. Tapi yang paling penting di sini adalah mengerti kekuatan dan kelemahan pasangan dan calon pasangan kita. Dan kalau di sini saran saya untuk Ria Ricis bisa lebih kalem, lebih tone down. Mungkin kalau di luar dia bersemangat dan lebih dinamis, mungkin kalau di rumah ya jangan terlalu alfa. Nah, untuk TR di sini kalau menurut saya harus lebih sabar, harus lebih bisa mengerti, dan mungkin kalau di layangan itu mengerti tarik ulur untuk menyampaikan apa yang diinginkan. Jangan sampai nanti ada putus komunikasi, karena paling penting di sini adalah komunikasi mereka berdua yang harus tetap saling dijaga. Ini pesan yang akan disampaikan, dan ini pesan dari kartu. Dan ingat, ini bukan ramalan tentang apakah mereka akan seperti apa dan bagaimana, tapi lebih kepada pesan yang harus dilakukan dan mungkin harus dihindari dari perjalanan yang akan mereka jalani. Apakah ini akan nyata atau tidak kembali kepada diri kita. Tapi yang paling penting di sini, kita harus selalu berdoa dan berusaha, karena tidak ada cara yang terbaik untuk meramalkan masa depan selain dengan menciptakan masa depan itu sendiri. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.